Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang karenanya lah kita dapat merasakan begitu banyak nikmat, sehingga saya dapat membuat video ini dan juga pemirsa sekalian dapat menyaksikan video ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena Allah dan melalui perantaranya lah kita dapat merasakan begitu besarnya nikmat Islam dan juga nikmat iman. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Nadif Ali dari Kesejahteraan Sosial 3A ingin menyampaikan materi dari salah satu ilmu bahasa Arab, atau lebih spesifiknya yaitu ilmu nahwu, yaitu materi terkait dengan naibul fa'il untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Firdaus. Tak perlu berlama-lama, mungkin langsung saja kita mulai penjelasan dari naibul fa'il. Naibul fa'il apa sih naibul fa'il itu? Naibul fa'il kalau kita lihat dari katanya itu terdiri dari dua kata, naibul sama fa'il. Kalau secara bahasa, naibul itu artinya pengganti dan fa'il itu artinya pelaku. Jadi kalau secara bahasa itu artinya ya pengganti pelaku. Nah, kalau secara kita mulai dari pengertian fa'il dulu aja. Fa'il itu secara sederhananya adalah isim fa'il atau subjek. Kalau di bahasa Indonesia itu di dalam unsur-unsur kebahasaan yang ada subjek, predikat sama objek. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu fa'il itu sama kayak subjek, yaitu pelaku. Fa'il ia merupakan hasil dari perubahan atau fi'il kata kerja yang menjadi kata benda penunjuk pelaku dari kata kerja tersebut. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, dari kata dasar cuci atau mencuci menjadi pencuci. Nah, itu. Jadi kan kalau cuci itu kata kerja ya. Cuci atau mencuci itu kata kerja. Nah, kalau pencuci itu pelakunya, pelaku dari si cuci ini. Nah, itulah yang disebut dengan fa'il. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa dibilang itu fa'il. Selanjutnya yaitu pengertian naibul fa'il. Pengertian naibul fa'il. Secara bahasa, naibul fa'il terdiri dari dua kata, yaitu naibun yang artinya pengganti dan fa'il yang artinya pelaku, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Sehingga naibul fa'il merupakan pengganti dari pelaku. Sedangkan secara istilah, pengertian naibul fa'il adalah isim marfu yang didahului dengan fi'il majhul atau syibhul majhul dengan menggantikan fa'ilnya. Itu secara istilahnya. Next. Nah, ini dia ada contoh dan perbedaannya. Perbedaan naibul fa'il sama fa'il. Kan kalau fa'il tadi itu kan pelaku ya. Kalau fa'il tadi itu pelaku dan naibul fa'il itu pengganti dari pelaku. Apa sih maksudnya pengganti dari pelaku tersebut? Nah, kita lihat aja langsung contohnya biar gampang buat dimengerti. Nah, ini fa'il, ini fa'il, dan ini naibul fa'il. Nah, kita lihat. Di sini ada kata, enggak ada harokatnya. Di sini ada kata doroba. Doroba Zaidun, yang artinya itu Zaid memukul. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia Zaid memukul, kita lihat unsur kebahasaannya, Zaid itu termasuk ke dalam predikat dan memukul itu Zaid itu termasuk ke dalam subjek ya. Zaid itu termasuk dalam subjek dan memukulnya itu adalah predikatnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini yaitu ada doroba dan juga Zaid. Doroba di sini bisa disebut sebagai fi'il atau predikat, dan juga Zaid di sini yaitu fa'il.
fa'il atau pelaku. Nah, kalau naibul fa'il duriba Zaidun. Di sini ada agak sedikit beda aja ya harokatnya. Dari doroba menjadi duriba. Duriba Zaidun yang berarti Zaid dipukul. Dari yang tadinya Zaid memukul diganti menjadi duriba Zaidun yang artinya Zaid dipukul. Next. Nah, Zaid ini di sini posisinya sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu terletak setelah tadi apa? Terletak setelah fi'il majhul atau syibhul majhul dengan menggantikan fa'ilnya. Nah, ini kan tadi fa'ilnya nih. Ini fa'ilnya. Nah, ini naibul fa'il digantiin jadi yang tadinya posisinya Zaid itu sebagai fa'il, karena di sini dorobanya berubah menjadi duriba atau menjadi syibhul majhul, maka Zaid ini posisinya bukan sebagai fa'il lagi ya, tetapi sebagai naibul fa'il atau pengganti pelaku. Next. Nah, pembentuk selanjutnya yaitu pembentukan naibul fa'il. Gimana sih naibul fa'il itu bisa terbentuk? Untuk membentuk naibul fa'il, pertama yang diperlukan adalah membuat susunan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Kemudian menghilangkan fa'ilnya dan diganti dengan maf'ul yang ditempatkan pada fa'il sambil dirofakkan. Kemudian fi'il mabni harus dimaf'ulkan. Apabila fi'il tersebut merupakan fi'il madi, maka huruf awalnya didommahkan dan huruf yang sebelum akhirnya dikasrohkan. Dan apabila fi'ilnya merupakan fi'il mudhari, maka huruf pertamanya didommahkan dan huruf yang sebelum akhirnya dirofakkan. Nah, ini nih cara merubah fi'il menjadi mabni maf'ul. Kita lihat di sini fi'il, kalau kan tadi ada dua cara ya. Bukan dua cara, ada dua tipe. Dua tipe, yang pertama itu kalau fi'il madi dan yang kedua itu kalau fi'il mudhari. Dan ini yang pertama kita bahas yaitu fi'il madi. Fi'il madi, cara mengubahnya menjadi mabni maf'ul, yaitu dengan mendomahkan huruf yang pertama dan mengkasrohkan huruf yang sebelum akhirnya. Nih, kita garisin biar lebih jelas. Domahkan huruf yang pertama dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya qatala, di sini tuh fi'il madi. Ini fi'il madi aslinya nih. Fi'il madi aslinya yaitu qatala. Dan diubah menjadi mabni maf'ul. Ini mabni maf'ul nih. Mabni maf'ul. Atau mabni maf'ul tuh kalau dalam bahasa Indonesia tuh apa ya? Oh, kata kerja pasif ya. Kata kerja pasif bisa dibilang mabni maf'ul itu kata kerja pasif. Supaya jadi kita mengubah kata kerja yang biasa menjadi kata kerja pasif supaya yang tadinya subjek ini atau yang tadinya fa'il ini bisa berubah menjadi naibul fa'il gitu. Tadi fi'il madi, fi'il madinya qatala, cara mengubahnya menjadi naibul fa'il yaitu mendomahkan huruf pertamanya. Itu kan huruf pertamanya ada qatala tuh, berarti ada qaf. Qaf yang tadinya hurufnya harokatnya adalah fathah, maka diubah menjadi dhammah, menjadi ku. Dan huruf sebelum akhirnya dikasrohkan atau diubah menjadi kasroh, yaitu huruf taknya yang tadinya harokatnya fathah, maka diubah menjadi kasroh. Jadi yang tadinya qatala menjadi kutila, yang tadi artinya membunuh, berubah artinya menjadi dibunuh gitu. Jadi kalau ada penjelasan mudahnya mungkin mengubah fi'il menjadi mabni maf'ul itu mengubah, kalau di bahasa Indonesia kan itu mengubah kata kerja biasa menjadi kata kerja pasif. Nah, kalau fi'il mudhari caranya itu mendomahkan huruf yang pertama, mirip sebenarnya yang madi, cuman beda harokat aja. Mendomahkan huruf yang pertama dan memfathahkan huruf yang sebelum akhirnya.
Nah, contohnya di sini ada yadribu. Yadribu itu artinya memukul. Yadribu itu artinya memukul. Yadribu di sini di mabni maf'ul kan. Caranya memdomahkan huruf pertamanya, ya yang tadi harokatnya itu fathah, maka berubah menjadi dhammah. Kemudian huruf yang sebelum akhirnya itu di sini ro yang tadi huruf harokatnya itu fathah, maka diubah menjadi yang tadi harokatnya itu kasroh, yang tadi harokatnya itu kasroh, maka diubah menjadi fathah. Nah, yang tadinya yadribu maka berubah menjadi yudrobu. Kalau mau mengubah fiil yadribu, fiil mudhari yadribu, maka kalau ingin diubah ke mabni maf'ul akan menjadi yudrobu. Itu kurang lebih cara mengubah fiil menjadi mabni maf'ul. Selanjutnya itu ada pembagian naibul fa'il. Naibul fa'il ya dikutip dari buku terjemahan Alfiyah Ibnu Malik dan penjelasan karya Bahruddin Fuad. Pembagian naibul fa'il terdiri dari isim dhamir, isim zahir dan juga isim dhamir. Isim dhamir itu apa sih maksudnya? Jadi isim zahir itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya yang terlihat lah. Jadi apa? Naibul fa'il itu terlihat. Naibul fa'il yang berupa isim zahir. Jadi apa? Bahasa gampangnya isim zahir, naibul fa'il ini pokoknya terlihat dah, itu pokoknya bahasa gampangnya. Dan isim dhamir itu bahasa mudahnya naibul fa'il ini tersembunyi atau bukan berupa nama, bukan berupa orang, ataupun bukan berupa benda. Dia itu kalau tersembunyi kayak gitu. Kalau isim zahir tadi kan nggak tersembunyi, nampak dan jelas. Itu biasanya bentuknya nama, benda, atau apapun. Pokoknya bentuknya itu jelas. Nah, kalau isim dhamir ini dalam ilmu nahwu atau sorof ya. Pokoknya isim dhamir ini ada 12 macam, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu dia 12 isim dhamir. Nah, langsung aja kita ke contohnya ya biar lebih mudah dimengerti. Di sini ada isim zahir yaitu duriba amrun. Nah, di sini jelas kan, ini dia naibul fa'ilnya nih. Amrun berupa nama. Maka dia jelas kan di sini nampak. Amr di sini nampak jelas tuh. Di sini nampak jelas amr. Duriba amr dipukul. Jelas kan ada namanya di situ amr. Maka apa? Naibul fa'ilnya atau pengganti dari pelakunya itu jelas si amr nih naibul fa'ilnya. Terus nah, pada contoh di atas naibul fa'ilnya berupa isim zahir, berupa nama isim zahirnya, yaitu si amr yang lafaznya amrun, dibaca rofa dengan ditandai dhammah karena berupa isim mufrad, sedangkan yang merofakkan adalah kalimat fi'il sebelumnya. Selanjutnya kita contohin isim dhamir ya. Isim dhamir itu kan tadi ada 12, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Tapi kalau dia bersambung dengan fiil itu bentuknya jadi kalau huwa bentuknya jadi hu, kalau huma bentuknya jadi huma. Kalau hiya bentuknya menjadi ha panjang, ha biasa, terus ada alifnya belakang jadi ha. Kalau hunna itu sama juga hunna. Habis itu kalau anak jadi tu, tak dirofakan, dikasih harokat dhammah. Dan kalau antum jadi tum, kalau antunna menjadi tunna. Misalkan di sini dorobetu artinya saya telah dipukul. Nah, ini nih mana nih lebih jelas, duribetu saya telah dipukul, aku telah dipukul. Nah, ini dia nih isim dhamirnya tu dia di sini. Jadi dia tuh nggak jelas, nggak nampak nih naibul fa'il ya, bukan berupa nama ataupun benda. Jadi
di sini tuh bukan berupa isim domir gitulah. Tadi isim domir itu tuh, atau duri bena, kami telah dipukul. Di sini berbentuk na isim domirnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya duri beti, kamu telah dipukul. Nah ini dia. Itulah pokoknya yang biasanya di akhir-akhir. Ini dan ini. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama saya menyampaikan materi ini. Kekurangan datangnya dari saya. Maka dari itu sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, dan segala kelebihan dan juga manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.